Duel antara Chelsea versus Barcelona di matchday ke-5 fase Liga UEFA Champions League 2025-2026 membangkitkan kembali rivalitas selama dua raksasa Eropa ini. Barcelona yang begitu diunggulkan sempat sesumbar di awal laga, tapi Chelsea yang selalu dipandang sebelah mata pada akhirnya sukses menang besar. Setiap strategi punya kelemahan masing-masing, dan di laga ini Enzo Maresca benar-benar tahu bagaimana caranya mengalahkan taktik Hansi Flick. Barcelona tak berkutik dan Chelsea berhasil membuat para fans mereka berpesta di Stamford Bridge. Bagaimana cara taktik unik Maresca membuat Barca frustasi? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemenangan Chelsea kontra Barcelona yang kembali membuktikan bahwa The Blues tidak pantas dipandang sebelah mata. Simak video pembahasannya berikut ini. Barcelona dan Chelsea, London dan Catalan adalah dua daerah yang sudah menjalin rivalitas sejak sekian lama. Sejak perjumpaan pertama pada musim 1999-2000, dua raksasa ini seringkali kembali dipertemukan di pentas tertinggi Eropa. Rekor keduanya juga cukup berimbang, di mana Barca dan Chelsea sama-sama kumpulkan 4 kemenangan. Sudah cukup lama Barca dan Chelsea tidak berjumpa. Pertarungan terakhir antara keduanya terjadi pada tahun 2018. Ketika itu Chelsea tak kuasa membendung Barca yang masih diperkuat nama-nama seperti Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Luis Suarez. Chelsea takluk dengan agregat 4-1 yang membuat mereka ditendang dari babak 16 besar UCL. Sejak saat itu kondisi masing-masing tim berubah drastis. Chelsea sempat menghadapi berbagai rintangan termasuk embargo transfer dan pergantian owner yang membuat tim terpuruk. Barca juga tersandung kasus serupa. Kemerosotan kondisi finansial sempat membuat tim ini carut-marut hingga mengakibatkan Lionel Messi hengkang. Terlepas dari kondisi kedua tim yang sudah banyak berubah, pertarungan antara Chelsea versus Barcelona selalu membawa kembali rivalitas klasik antara dua raksasa ini. Duel keduanya adalah duel yang sangat dinanti karena meski sudah lama tak terjadi, Barca dan Chelsea selalu terlibat rivalitas sengit dan selalu menghadirkan laga panas di atas lapangan. Duel antara Chelsea versus Barcelona akan selalu jadi duel yang menarik dinanti. Antusiasme laga ini tampaknya dimanfaatkan Barcelona untuk memancing Chelsea yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah naik ke posisi runner-up klasemen sementara Premier League. Barca seakan sengaja membuka luka lama The Blues. Akun X resmi Barcelona mengunggah sebuah foto Andres Iniesta yang berselebrasi merayakan golnya ke gawang Chelsea di Stamford Bridge pada tahun 2000 silam. That shot, that scream, that night, atau tembakan itu, teriakan itu, malam itu. Unggahan ini tentu saja memantik luka lama Chelsea akan kenangan pahit melawan Barcelona. Siapapun mengingat insiden yang terjadi di Stamford Bridge tahun 2009, ketika Chelsea akhirnya tumbang di semifinal Liga Champions akibat kalah gol tandang melawan Barca. Chelsea saat itu merasa wasit Tom Henning of Rebo berat sebelah yang mengakibatkan Barca akhirnya bisa mencetak away goal di Stamford Bridge hingga akhirnya lolos ke final dan juara. Chelsea memang sudah move on, apalagi setelah keberhasilan mereka menghantam super tim Barca pada semifinal musim 2011-2012 sebelum akhirnya menjadi juara UCL kala itu. Akan tetapi, luka akibat kekalahan 16 tahun silam masih membekas. Dan Barca tampaknya sedang membuka kembali luka lama itu. Semua fans Chelsea rasanya setuju kalau Enzo Maresca terkadang memainkan taktik yang di luar logika. Pemilihan pemain terkadang tak sesuai dengan ekspektasi. Akan tetapi, semua juga setuju kalau Maresca seolah selalu punya kontra strategi dari tim-tim besar. Lagi-lagi kemampuan Maresca itu ia tunjukkan di laga melawan Barcelona. Maresca tidak memainkan striker murni di laga ini, melainkan memasang Pedro Neto sebagai center forward. Estevao turun sebagai starter dan Richie James dipasang sebagai DM berdua dengan Moises Caicedo. Pemilihan pemain ini pada akhirnya berhasil menghancurkan Barca secara total.
Ide dari Maresca memasang para pemain cepat di depan tentu saja untuk mengakali offside trap Barcelona. Ide ini berhasil diaplikasikan dengan baik dengan lahirnya 6 gol secara keseluruhan, di mana 3 diantaranya dianulir oleh wasit. Meski 3 gol mereka dianulir, Chelsea tetap menggila dengan getarkan jala Joan Garcia 3 kali tanpa satu pun balasan dari Barca. Barcelona sempat menciptakan peluang emas via Ferran Torres di menit ke-5. Sayangnya, tembakan pemain yang di laga itu dipasang sebagai winger kiri masih melenceng. Chelsea memegang kendali total setelahnya. Mereka menekan habis para pemain Barca sehingga Lamine Yamal CS tanpa kewalahan meladeni permainan sang empunya Stamford Bridge. Kunci dari strategi Maresca ini adalah menahan pergerakan tanpa bola para pemain Barca sehingga tidak ada banyak celah yang tercipta. Di sisi lain, para pelari Chelsea di depan maupun di sisi sayap berhasil mengeksploitasi celah-celah di pertahanan Barca. Chelsea juga sukses menjebol offside trap Barca beberapa kali, meski dalam beberapa kesempatan mereka juga sempat kena jebakan. Barcelona turun dengan skema andalannya 4-3-3. Akan tetapi kehilangan sosok Pedri tampaknya dirasakan betul oleh anak asuhan si Flick. Tak ada pemain kreatif yang bisa memecah kebuntuan. Hingga akhirnya Barcelona remuk total dan harus mengakui kedikdayaan musuh lamanya dari London Barat. Di sisi lain, ketiadaan Rapinya juga membuat lini depan buntu karena berkali-kali Lamine Yamal yang biasanya jadi andalan tak bisa menembus sisi kiri pertahanan Chelsea yang dikawal kompatriotnya Marco Kurela. Barca juga kalah dalam pertarungan lini tengah di mana Richie James dan terutama Caicedo berhasil menguasai total area tengah permainan. Barca masih tertekan ketika Ronald Araujo mendapat kartu kuning kedua jelang turun minum. Situasi itu membuat Barcelona benar-benar tak bisa berkutik sehingga Chelsea menambah gelontoran gol di babak kedua. Hansi Flick coba memperbaiki keadaan dengan memasukkan Rapinya. Barca sempat punya peluang ketika tembakan Rapinya dari sisi kiri gawang Chelsea menemui sasaran. Sayang, tembakan itu masih bisa diblok Robert Sanchez yang sepanjang laga tak banyak memegang bola. Barca cuma mendapat 2 shot on target sepanjang laga dan hanya catatkan XG alias harapan gol sebesar 0,79. Setelah sempat dicap sebagai kandidat juara di musim 2024-2025, Barcelona kini tampak mengalami penurunan performa. Kekalahan melawan Chelsea membuat Azulgrana sementara tertahan di urutan ke-15 klasemen sementara fase Liga UCL. Barca mengumpulkan 7 poin dari 5 laga yang sudah dimainkan. Sementara itu bagi Chelsea, kemenangan melawan Barca adalah kemenangan yang spesial. Sekali lagi, klub asal London Barat membuktikan bahwa status non-unggulan tidak menjamin sebuah klub akan kalah dalam pertandingan. Chelsea menang telak 3 gol tanpa balas dan kini melesat ke papan atas tabel klasemen. Kemenangan melawan Barca membuat Chelsea kini koleksi 10 poin dari 5 laga yang sudah mereka mainkan. Chelsea kini ada di zona lolos langsung ke babak 16 besar. Cuma berjarak 2 angka dari 3 tim teratas yang masing-masing masih bermain 4 kali. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor Chelsea unbeaten di 6 laga beruntun. Meski berhasil naik ke papan atas Liga Champions, Chelsea tak bisa berbahagia dulu. Akhir pekan nanti mereka akan menantang Arsenal yang juga sedang dalam performa impresif di musim 2025-2026. Sementara itu Barcelona akan menjamu Alaves di Camp Nou sebelum di pekan berikutnya menantang Atletico Madrid di stadion yang sama. Well, di laga ini Chelsea kembali membuktikan bahwa mereka selalu punya kontra strategi dari tim-tim raksasa. Anak asuh Enzo Maresca berhasil membuktikan bahwa Stamford Bridge masih cukup angker buat tim asal Katalan. Meski Barca sempat sesumbar berharap keajaiban tahun 2009 bisa terulang. Jadi buat kalian yang menonton pertandingannya sendiri gimana? Dengan performa seperti laga kontra Barcelona, layakkah Chelsea lolos langsung ke babak 16 besar? Apakah Barcelona bisa bangkit dari kekalahan menyakitkan ini? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya. Karena akan ada video-video menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya setiap hari dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.